Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah yang dengan rahmat dan inayahnya pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih meneruskan surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bicarakan tentang sebagian kandungan surat Al-Fatihah. Nah, antara lain surat Al-Fatihah itu mengandung ajaran tauhid yang nanti di surat-surat berikutnya Al-Baqarah dan seterusnya akan dirinci ya. Sebab kandungan surat Al-Fatihah ini karena merupakan pendahuluan dari Al-Quran, itu hanya disinggung secara global atau secara garis besar. Nah, antara lain yang terkandung dalam surat Al-Fatihah adalah mengenai ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita berbicara tentang tauhid, tentu ya harus berbicara tentang syirik. Sebab yang dimaksudkan dengan tauhid itu ya membersihkan kemusyrikan. Yang dimaksudkan dengan syirik ialah mengakui kekuatan ilahiyah di luar Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya meyakini bahwa keris itu punya kekuatan ilahiyah, artinya bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madharat. Nah, padahal yang bisa memberikan manfaat dan madharat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dan yang macam-macam, itu ada akik, ya, tumbal dan sebagainya. Nah, itu merupakan keyakinan bahwa di luar Allah ada kekuatan ilahiyah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan syirik. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, syirik itu ada dua macam, yaitu asyirkul akbar, perbuatan syirik yang besar atau paling besar. Nah, ini yang dimaksudkan asyirkul akbar itu adalah asyirik fil ngaqidah, penyekutuan terhadap Allah dalam masalah akidah, yaitu seperti itu, meyakini bahwa di luar Allah itu ada kekuatan ilahiyah ya. Itu asyirkul akbar. Ini contohnya seperti nyembah patung, nyembah kuburan dengan berbagai macam caranya. Nah, ada yang caranya terus terang meminta-minta kepada yang didatangi, minta rezeki,
misalnya Gunung Kawi atau ke Laut Kidul, ya, Segoro Kidul, minta keselamatan, misalnya, itu termasuk syirik akbar. Ada yang dengan cara memasang satu alat, ya, agar supaya terhindar dari suatu bahaya. Nah, ini juga termasuk syirik akbar, seperti disebutkan dalam suatu hadits an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqatan min sufrin faqula ma hadha qula minal wahinah faqula insiha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Lalu bertanyalah Rasulullah, "Mahada? Apa ini?" Lalu dijawab, "Minal wahina," untuk tolak bahaya. Misalnya apa? Masuk angin, apa sakit perut, apa kemasukan dan sebagainya, kemasukan jin dan sebagainya. Lalu Rasulullah bersabda, "Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskanlah gelang itu, sebab gelang itu tidak akan menambah kamu kecuali akan menambah kelemahan. Kelemahan, tentu saja kelemahan jiwa. Sebab orang kalau sudah terbiasa membawa jimat, ya, tertinggal itu lalu menjadi lemah di dirinya. Waduh, keris saja tertinggal, atau cincin saya kok tertinggal, lemah, tidak mempunyai daya apa-apa. Sebab dirinya sudah menyerahkan diri kepada jimatnya itu. Maka Rasulullah mengatakan, la taziduka illa wahnan, tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan saja. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sebab kamu apabila meninggal sedangkan benda itu masih ada melekat di dirimu, tidak akan selamat selama-lamanya. Artinya karena di akhirat itu Allah sudah tidak memperhatikannya, sebab dia sudah menyembah kepada selain Allah. Nah, dalam suatu hadits itu sebaliknya, syirik itu maqala la ilaha illallah sab'ina marratan dakhulal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah paling tidak 70 kali sehari, itu akan masuk surga. Maka nominal amal, tergantung amalnya, bagaimana amalnya dia. Sebab kalau begitu, ini maksudnya kan begini, sekalipun mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih percaya kepada kekuatan di luar Allah, itu tidak ada gunanya. Sekalipun membaca 1000 kali la ilaha illallah tapi keyakinan masih kepada selain Allah, ya itu tidak bisa dakhul jannah seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada akhir hadits ini makana minal amal, tergantung kepada amalnya bagaimana. Sekalipun hanya mengucapkan la ilaha illallah sekali, tetapi amalnya betul-betul sesuai dengan la ilaha illallah, berarti bisa dakhul jannah, masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhul jannah. Kalau akan meninggal, yang paling akhir itu la ilaha illallah, dan setiap harinya memang tidak pernah berbuat syirik, itu bisa dakhul jannah, masuk surga.
Nah, ini hadis-hadis mengenai peringatan seperti ini banyak dikutip oleh Ahmad bin Hanbal ya, dan Ad-Daruqutni, At-Tabarani, kemudian Al-Bukhari dan Muslim itu juga mengutip antara lain an Uqbah bin Amir man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa tergantung kepada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan kebahagiaannya di akhirat. Dan barang siapa tergantung kepada wada'ah, itu tolak bala, alat untuk tolak bala. Misalnya di depan rumah diberi kupat, padi dan sebagainya, atau gambar macam-macam yang tujuannya untuk tolak bala. Nah, ini termasuk perbuatan musyrik. Fala wada'allahu lahu, Allah tidak akan memberikan keselamatan kepada orang itu, tentu saja di akhirat nanti. Nah, kemudian yang kedua itu asyirkul asghar. Ya, tadi syirik ini yang jimat, sesaji dan sebagainya itu termasuk syirik akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua asyirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, ya, syirik yang kecil itu ya mengenai niat ibadahnya, mengenai tujuan ibadahnya bagaimana. Ibadah itu kan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ibadahnya itu tujuannya lain, misalnya menginginkan pujian dari orang lain misalnya, atau menginginkan tegan prestasi, nah, ini termasuk syirik kecil. Dan ini yang sekarang saya lihat banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Dan memang tidak terasa, syirik kecil itu tidak terasa, tapi dosanya sama besarnya. Syiriknya kecil tapi dosanya sama besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan. Allah itu hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani. Yang paling saya khawatirkan kepada kamu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu ditanyakan, ma huwa syirkul asghar, apa yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu? Rasulullah menjawab, arya, pamer. Jadi ibadahnya itu bertujuan untuk pamer. Misalnya sholat, ya. Biasanya sholat itu cepat sekali. Setelah ada orang lain melihat atau calon mertua, misalnya, lalu sholatnya bagus sekali, sujudnya lama sekali, rukuknya lama sekali. Nah, ini riya termasuk. Atau ketika sedekah itu biasanya memasukkan di kaleng itu 1.000. Tapi karena tetangganya itu melihat, malu memberikan 1.000. Lalu masukkanlah 10.000. Jadi yang ikhlas itu 1.000, yang 9.000 itu yang untuk pamer, ya. Nah, mungkin bisa terjadi misalnya orang pengusaha misalnya menyumbang kepada instansi, misalnya menyumbang kepada wali kota atau bupati, nyumbang sekian. Untuk apa? Untuk, ya terserah bupati mau diapakan, ini saya sumbang sekian. Namun ketika ada informasi pembangunan, ada tender, dia datang lagi. Nah, lalu menceritakan,
sumbangan-sumbangan itu, minta agar supaya tendernya diterima, diluluskan. Itu juga termasuk ini syirkul asghar. Nah, mengapa dikatakan asyirkul asghar? Sebab tidak bisa dirasakan, sukar dirasakan. Ini pamer apa anda itu? Tapi tujuannya di dalam hati memang untuk pamer. Nah, maka Ibnu Taimiyah menggambarkan syirik asghar itu kan namli fil zulam, seperti semut di waktu malam, jadi tidak kelihatan. Nah, itu digambarkan oleh Ibnu Taimiyah. Oleh karena itulah syirik asghar ini sering-sering dilakukan oleh kita semuanya. Nah, orang yang tahu mesti hati-hati. Kalau mau nyumbang mesti tidak mau ditonjol-tonjolkan namanya. Pernah terjadi di tempat saya di Banyumas, itu ada pondok pesantren. Ya, saya juga dekat dengan itu pondoknya. Ketika itu diumumkan oleh panitia akan dibangun 3 lokal, tapi biayanya belum ada. Nah, beberapa minggu kemudian datang dari Kebumen menyampaikan sumbangan, ada 17 rit, ada pasir, ada semen, ada genteng, bata dan sebagainya, cukup untuk 3 kamar. Nah, sampai sekarang panitia tidak mengerti siapa yang nyumbang. Nah, ini orang ini tahu bagaimana caranya beribadah agar supaya tidak dianggap riya, tidak termasuk riya, pamer. Nah, tujuannya jelas, ini hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu pada ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi menyembahnya itu ya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab kalau yang ibadahnya itu mempunyai tujuan lain, itu jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang orang tidak mau dikatakan syirik ya. Oh, ini saya bukan menyembah, tapi hanya untuk sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan orang musyrik pada zaman jahiliyah, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah, tapi hanya ingin dia itu mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah itu kan sudah jelas qarib, dekat sekali kepada kita. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Mengapa harus pakai perantaraan? Nah, di Indonesia juga banyak orang yang menyembah Allah, mohon dengan perantaraan. Bahkan di Mesir, pusat Islam, itu kuburannya Imam Syafi'i, di atasnya banyak sekali surat-surat kepada Imam Syafi'i, minta macam-macam tuh. Ya, itu di Mesir tuh pusat pendidikan Islam itu di sana. Itu kuburannya Imam Syafi'i banyak surat-surat tuh. Nah, di Indonesia banyak kuburan-kuburan yang disembah-sembah ya. Nah, kalau memang ziarah kubur itu disunahkan, tapi tujuannya untuk mendoakan agar supaya yang ada dalam kubur itu diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan minta-minta kepada kuburan. Waktu hidup saja kalau dimintai belum tentu memberi.
apalagi sudah ada dalam kubur ya. Nah, karena itu kita harus meyakini bahwa ibadah itu ya hanya untuk mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah itulah yang menguasai alam ini, menguasai hari kiamat. Nah, oleh karena itu pada ayat berikutnya disebutkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Nah, pada hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hati-hatilah, nanti pada hari itu tidak ada seorang pun menjamin orang lain. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang nanti akan memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dan balasan yang tidak baik atau balasan yang menyedihkan kepada orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita itu mendapatkan jalan? Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah saya pada jalan yang lurus. Ini memang artinya ihdina, tunjukilah kami. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksudkan itu tetapkanlah kami pada jalan yang lurus, karena kita itu kan sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksudkan dengan as-sirat al-mustaqim ialah agama Islam. Jadi maksudnya bahwa tetapkanlah ya Allah saya berada dalam agama Islam, tidak keluar dari agama Islam. Nah, agama Islam inilah yang dianut oleh orang-orang dahulu, yaitu oleh para nabi, oleh orang-orang yang soleh, yang disebutkan dalam akhir ayat itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, jalan orang-orang yang telah kamu beri kenikmatan, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dikutuk dan bukan jalannya orang yang sesat. Ini nanti akan kita bicarakan siapa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa orang yang sesat. Nah surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Nah, ini mengapa kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita, dan Allah lah yang memberikan madarat kepada kita. Oleh karena itulah dalam segala hal kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin li balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta. Setiap pekerjaan yang penting apabila tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya putus, tidak ada pahalanya. Nah, kalau kita sudah menyebutkan bismillah, apapun, sebesar apapun, sekecil apapun pekerjaan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan barokah.
Berjalan pun ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah, insya Allah semua pekerjaan yang didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman? Ya. Ar-Rahman itu ya sama dengan Ar-Rahim, hanya bentuknya yang berbeda. Ar-Rahman wazannya fa'lan, Ar-Rahim wazannya fa'il. Ya. Nah, hanya para ulama membedakan antara makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu sifat Allah yang maha pemurah tanpa ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Itu Ar-Rahman. Jadi semua orang, semua makhluk itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diminta maupun tidak diminta. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat melekat pada dirinya. Baik kita minta maupun tidak, itu tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibu-ibu, bapak-bapak pernah meminta diberi mata? Tidak pernah. Apa pernah meminta diberi tangan? Ya tidak pernah. Tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tidak pernah minta diberi jantung, minta diberi ginjal, tidak pernah. Tapi Allah memberikan anggota badan yang sangat penting itu. Itu Ar-Rahman. Jadi Allah itu maha pemurah, baik kepada Muslim maupun non-Muslim. Sedangkan Ar-Rahim itu maha pemurah, maha kasih sayang, khusus kepada kaum mukminin di akhirat nanti. Jadi orang mukmin mendapatkan dua macam, mendapatkan Rahman dan mendapatkan Ar-Rahim. Ar-Rahman di dunia, mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, nanti kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim, ini memang para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah apa? Tidak. Nah, sebagian besar ulama atau jumhurul ulama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ya termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Nah, kalau Bapak melihat mushaf Al-Quran, itu akan tampak dengan jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat 2 dan seterusnya. Ini dibakukan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada zaman Nabi itu Al-Quran sudah ditulis, hanya saja belum teratur, masih di batu tipis, kepapan, tulang dan sebagainya, kemudian ditumpuk begitu saja. Mana yang Bismillahirrahmanirrahim, mana Al-Fatihah, mana surat Al-Baqarah, tidak jelas, hanya ditumpuk di dalam satu gudang. Nah, kemudian pada zamannya Abu Bakar, karena qori pada zaman Abu Bakar itu banyak yang wafat pada waktu perang Yamamah melawan Musailimah Al-Kadzab, kurang lebih ada 70 sahabat yang meninggal yang hafal Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolong ini Al-Quran dibenahi, dikumpulkan. Jangan sampai terjadi Al-Quran itu punya nasib seperti kitab Taurat, Injil dan sebagainya.
Nah, Abu Bakar pada waktu itu keberatan. Loh, kita kan tidak disuruh oleh Rasulullah. Tapi Umar tetap berpendapat, sekalipun tidak disuruh, tapi ini untuk kemaslahatan kita bersama. Akhirnya Abu Bakar pun menerima. Nah, kemudian Abu Bakar punya pandangan, siapa yang tulisannya bagus, cerdas, itu lalu dicari, ketemu Zaid bin Thabit, anak muda berumur kurang lebih 16 atau 17 tahun. Itulah yang diserai oleh Abu Bakar untuk menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Lalu Al-Quran itu ditulis di kulit binatang yang tipis. Nah, lalu setelah selesai digulung. Jadi satu surat ya, satu gulungan dan seterusnya. Itu pada zaman Abu Bakar. Nah, kemudian pada zaman Utsman bin Affan, ya, itu ada suatu peristiwa lagi. Ketika Hudzaifah baru pulang dari perang di Azerbaijan, dia bercerita kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman, ya, Utsman, tolong ini Al-Quran ditulis yang bagus. Nah, sebab bacaan-bacaan Al-Quran di berbagai tempat itu berbeda-beda. Padahal Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy. Nah, lalu Utsman bin Affan pun ya tadinya keberatan, tapi lama-lama menerima, seperti keberatan yang disampaikan oleh Abu Bakar, lama-lama menerima. Nah, lalu oleh Utsman dipanggillah kembali Zaid bin Thabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Sa'id, kemudian Abdurrahman bin Rois, ya, itu dibantu oleh 3 orang, ya. Nah, 3 orang ini semuanya orang Mekah, orang Quraisy. Sedangkan Zaid bin Thabit itu orang Ansor, orang Madinah. Nah, maka pada waktu itu Utsman bin Affan berpesan, kalau ada salah satu kata yang berbeda antara kamu dengan Zaid, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Nah, itu pesan Utsman bin Affan. Tapi ternyata tidak ada yang berbeda kecuali hanya satu, at-tabuh dengan at-tabut. Nah, at-tabuh itu bahasa Quraisy, at-tabut bahasa Madinah. Lalu oleh Zaid bin Thabit ditulis dengan at-tabutu sampai sekarang. Nah, at-tabut. Nah, itulah secara singkat, ya, Al-Quran itu ditulis, ya, oleh Utsman bin Affan. Nah, pada zamannya Utsman bin Affan itu sudah ada kertas, sudah ada tinta, dan kertas ini dibeli di Jerman. Kira-kira perjalanan 2 bulan dengan unta. Nah, kalau pulang pergi ya 4 bulan. Itu beli kertas di sana dan tintanya sekaligus, lalu ditulis oleh Zaid bin Thabit, dibantu oleh 3 orang temannya. Nah, Zaid bin Thabit mempunyai metode penulisan yang kuat sekali, yaitu harus ada 2 saksi, yaitu saksi hafalan dan saksi tulisan. Sekalipun ada sahabat datang hafal tapi tidak punya tulisan, itu tidak dilayani oleh Zaid bin Thabit. Punya tulisan tapi tidak hafal, itu pun tidak dilayani. Jadi orang yang lapor kepada Zaid itu harus punya 2 saksi, tulisan dan hafalan. Ini selama 1 tahun selesai dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Menurut suatu riwayat itu ada 4 mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Ada yang mengatakan 6, tapi riwayat ini katanya tidak kuat menurut Subaghi As-Sholih, ya. Yang kuat itu adalah 4. Kemudian yang 3 itu dikirimkan ke Basra, Kufah, dan yang lainnya ke Damaskus. Yang 1 disimpan oleh Utsman bin Affan. Itulah yang disebut dengan Al-Mushaf Al-Utsmani atau Al-Mushaf Al-Imam, yang disimpan oleh Utsman bin Affan.
Nah, kemudian pada zaman kira-kira 1800-1900 mushaf Utsman ini dibawa oleh penjajah pada waktu itu, ya, dibawa ke Leningrad di Moskow. Lalu dari Leningrad pindah lagi ke London, di Inggris, kemudian dibawa lagi ke Mesir. Katanya sekarang ada di Mesir, di museum, tapi kertas-kertasnya ya sudah rapuh, ya. Nah, ini mengenai mengenai sejarah singkat tentang penulisan Al-Quran. Nah, tulisan inilah yang oleh para ulama dijadikan sebagai dasar bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi ini pun masih ada perbedaan pendapat, apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat harus dibaca jahar apa sir. Ini juga masih selalu ada perbedaan pendapat saja. Kalau ulama jumhur, nah, itu memang dibaca jahar keras, seperti membaca yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari ayat-ayat surat Al-Fatihah. Nah, yang kedua itu memang berpendapat bahwa ayat itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ini seperti misalnya Ahmad bin Hambal, Hanafi dan Imam Malik, ya, itu berpendapat demikian, dan semuanya itu ada alasan, ada dalil-dalilnya sendiri, ya. Hanya menurut jumhur ulama memang Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu merupakan salah satu ayat. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu berpolemik lagi mengenai basmalah. Yang membaca keras ya monggo, yang membaca sir ya monggo, karena semuanya itu ada alasannya sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah saling mencela, ya, itu yang dilarang. Yang suka membaca basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya kadang-kadang ya itu membaca basmalah keras, kadang-kadang sir, ya tidak disengaja, kadang-kadang lalu langsung Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu tidak ada kesengajaan untuk tidak membaca basmalah. Tapi kadang-kadang juga keras, ya. Pernah ada yang tanya, loh Pak Sangat itu kok membacanya keras? Ya kebetulan saya membaca keras, tapi sebenarnya saya tidak mau berpolemik tentang keras dan tidak keras membaca basmalah, sebab semuanya itu ada dalilnya sendiri-sendiri, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza qara'tal hamdulillah, ayat surat alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ummul Qur'an wasab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, sebab Al-Fatihah itu merupakan ummul Quran yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari ayat-ayat surat Al-Fatihah. Nah, ini sebagai landasan dari jumhurul ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ini saya berikan untuk di fotokopi, ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, ini
sudah kurang. Masih ada. Ya, habis waktunya. Ya, masih ada 7 menit. Hah? Oh, sudah pas. Sudah pas pukul 10 ini. Ya, yang akan datang saja. Demikian ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, tafsir surah Al-Fatihah ini sudah selesai, dan insyaallah pada malam Selasa yang akan datang itu pindah ke ayat-ayat yang lain. Apa nanti mungkin urut mungkin dari Ustadz Sa'ad Abdul Wahid, insyaallah akan kita ikuti dari tarjih PP Muhammadiyah. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.